Halo Sobat Alur Cerita Film, kita berjumpa lagi di Ahmad Irwan Channel, dan kali ini kita akan kembali membahas sebuah film yang bergenre action militer yaitu Shooter, yang rilis perdana di tahun 2007. Film ini bercerita mengenai mantan sniper elit marinir Amerika, yang dijadikan kambing hitam dan juga difitnah oleh sekelompok elit korup dari pejabat penting pemerintah Amerika, yang merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Amerika. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Di sebuah wilayah di Afrika, tepatnya di sebuah lembah di wilayah negara Utopia, dua orang marinir Amerika yang salah satunya adalah penembak runduk atau sniper, tengah mengawasi dengan seksama sebuah jalur perlintasan, yang mana jalur tersebut jalur menuju ke pangkalan militer Amerika. Dan kedua orang pasukan marinir Amerika tersebut, yaitu Swagger yang merupakan sniper, dan rekannya Donnie, yang bertugas sebagai spotter pendamping Swagger, dengan sabar dan diam mereka pun menjalankan tugasnya, menunggu target yang harus mereka lindungi, yaitu iring-iringan konvoi kendaraan militer Amerika. Yang tidak lama setelah itu, datanglah iring-iringan kendaraan militer tersebut, yang bersamaan dengan itu, Swagger pun mendapatkan laporan dari pengintai, kalau di depan terdapat truk militer bersenjata pemberontak, yang akan menyerang iring-iringan kendaraan militer Amerika, yang dengan cepat, Swagger dan Donnie pun berhasil menetralisir bahaya tersebut. Namun setelah itu, dari balik jalan, muncul gerombolan kendaraan bersenjata berat pasukan pemberontak, yang ingin menyerang konvoi kendaraan militer Amerika, yang karena itu, Swagger pun langsung menembaki satu persatu personel pasukan pemberontak, yang dibalas dengan tembakan dan lemparan mortir ke arah persembunyian Swagger. Tetapi, di saat Swagger terdesak oleh serangan pasukan pemberontak, dan ketika akan meminta bantuan ke pusat komando, komunikasi Swagger dan Donnie justru diputus begitu saja dan ditinggalkan oleh pusat komando. Sehingga di saat musuh melakukan serangan udara, rekan Swagger yaitu Donnie, tewas tertembak oleh helikopter musuh, yang karena kejadian tersebut, akhirnya membuat Swagger mengambil keputusan untuk mundur dari dunia militer dan menjauh dari keramaian. Sedang di gedung pemerintahan di Virginia, seorang pejabat militer bernama Kolonel Isaac Johnson, beserta 3 stafnya, sedang merencanakan sesuatu terhadap Swagger, dengan melihat data-data militer Swagger. Yang setelah itu, dengan berkendara cukup jauh, mereka pun akhirnya tiba di kediaman Swagger. Swagger untuk bergabung dengannya, sebagai penasihat ahli dari rencana pembunuhan Presiden Amerika, yang menurut Intel akan direncanakan 2 minggu ke depan, dan akan dilakukan oleh pihak dalam Amerika sendiri. Yang karena itu Kolonel Isaac meminta Swagger untuk membuat rencana penembakan Presiden di kota-kota yang dikunjungi Presiden, guna mencegah rencana pembunuhan tersebut. Yang tentu saja awalnya, ajakan untuk bergabung dengan tim Kolonel Isaac ditolak mentah-mentah oleh Swagger. Namun setelah Swagger melakukan uji tembak dengan jarak 1 mil lebih, seperti rencana pembunuhan yang diperkirakan oleh Kolonel Isaac, dan Swagger mengunjungi ke 5 kota yang akan didatangi Presiden Amerika, di mana saat berada di kota Pennsylvania, Philadelphia, Swagger pun menemukan satu spot menembak terbaik di sebuah menara, untuk menghabisi Presiden saat naik podium. Dan di saat Swagger melaporkan semua hasil pengamatannya tersebut ke Kolonel Isaac, Swagger pun memandang curiga seseorang berkursi roda, yang berada di dekat Kolonel Isaac, yang selalu menulis dengan terperinci semua laporan yang disampaikannya ke Kolonel Isaac. Kemudian di hari kedatangan Presiden di Pennsylvania, yang mana di saat itu juga, seorang uskup agung Ethiopia bernama Desmond Matobo akan mendapatkan medali kehormatan dari Presiden Amerika, ramai diberitakan oleh media Amerika, kalau uskup kontroversial tersebut, dijadwalkan akan melakukan diskusi 4 mata, dengan Presiden Amerika mengenai kekejaman yang terjadi di negaranya. Dan sekitaran podium utama Presiden, terlihat kesibukan para pihak keamanan, yang melakukan pengawasan sekitar lingkungan podium, yang salah satunya dari pihak FBI, dengan salah satu agennya yang bernama agen Nick Memphis. Sedang di gedung lain, Swagger terlihat tampak serius meneropong lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat sniper pelaku akan melepaskan tembakannya, dengan didampingi oleh Kolonel Isaac dan para asistennya. Dan di saat Swagger sibuk mengamati, tiba-tiba saja dari arah masuk, datang seorang polisi lokal, yang oleh Kolonel Isaac diperkenalkan dengan nama petugas Timmons, dan turut bergabung di belakang Swagger. Kemudian dari posisi yang tidak diketahui, sniper pelaku tengah bersiap, mengarahkan kamera pembidik ke podium, yang di saat itu berbarengan dengan naiknya Presiden.
Dengan didampingi uskup agung tersebut, dan ketika Swagger menyadari kalau saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan penembakan, dari belakang Swagger, petugas tim Timmons pun langsung melepaskan tembakan ke arah Swagger beberapa kali. Hingga Swagger harus menjatuhkan diri keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Yang di saat itu pula, uskup agung pun ditembak mati oleh sniper misterius tepat di kepalanya. Sehingga membuat panik semua orang yang hadir, dan para petugas keamanan pun bergegas melakukan penyisiran di sekitar lokasi, dengan mengerahkan semua anggotanya. Swagger yang di saat itu berjalan terpincang-pincang karena luka tembakan, menghampiri agen Memphis yang di saat itu tengah bingung dengan apa yang terjadi. Dan di bawah todongan senjata agen Memphis, Swagger berhasil melumpuhkan dan merebut senjata agen Memphis. Lalu setelah itu, Swagger pun pergi menyelamatkan diri menggunakan mobil agen Memphis. Namun karena petugas Timmons melaporkan pelarian Swagger yang menggunakan mobil agen Memphis, sehingga semua pihak keamanan memburunya, maka Swagger pun memutuskan untuk masuk ke dalam pencucian mobil, sambil memberikan pengobatan terhadap lukanya. Namun karena terus dikejar oleh mobil polisi yang terus membuntutinya, Swagger pun akhirnya terpojok, dan memutuskan untuk menceburkan diri ke sungai, guna dapat menyelamatkan diri dari serangan pihak keamanan. Setelah berhasil selamat dan keadaan dirasa aman, dengan mencuri sebuah mobil lagi, Swagger memutuskan pergi keluar kota. Sedang di kantor pusat FBI, agen Memphis pun harus menghadapi sidang dari atasan dan para seniornya, karena kegagalannya dalam menangkap Swagger. Dan setelah kembali mengobati dirinya dalam perjalanan pelariannya, Swagger pun memutuskan pergi ke kota Kentucky, guna menemui mantan istri Donnie yaitu Sarah, untuk meminta pertolongannya mengobati luka tembak di tubuhnya tersebut. Awalnya Sarah menolak menerima Swagger karena dia kini menjadi buronan paling dicari di negaranya. Namun setelah melihat keadaan Swagger yang semakin lemah, Sarah pun iba, dan membantu mengobati luka Swagger. Sedang agen Memphis yang di saat itu penasaran dengan Swagger yang sebenarnya, akhirnya memutuskan mencari tahu dan mempelajari latar belakang Swagger, di mana setelah mencari data Swagger di dunia maya dan melalui diskusi online, agen Memphis pun akhirnya menyadari kalau Swagger bukanlah orang sembarangan. Yang di saat itu pula, agen Memphis pun juga mengetahui lokasi yang diduga sebagai tempat penembakan, dan jenis senjata apa yang digunakan oleh sniper misterius tersebut. Lalu Swagger yang di saat itu telah kembali pulih, memutuskan untuk memancing orang-orang dari Kolonel Isaac keluar dari persembunyiannya, dengan menjadikan agen Memphis sebagai umpannya, yang di saat itu dengan dibantu oleh Sarah yang menyamar. Agen Memphis pun diberikan bukti-bukti penting oleh Sarah untuk diselidikinya, dan setelah itu, Sarah pun bergegas pergi, dan Swagger yang di saat itu mengawasi di luar resto, nyaris saja tertangkap oleh polisi patroli. Jika Swagger tidak melawan dan melumpuhkan kedua polisi tersebut dan anjingnya. Sedang agen Memphis yang di saat itu menyelidiki semakin dalam kasus Swagger secara diam-diam dengan rekannya yaitu agen Galindo, akhirnya menemukan sebuah fakta, kalau di kasus ini melibatkan sebuah perusahaan kontraktor militer swasta Amerika, yang di dalamnya banyak dihuni pejabat-pejabat tinggi Amerika. Namun di saat agen Memphis sedang membahasnya melalui via telepon bersama rekannya, tiba-tiba saja datang sebuah mobil van hitam, yang dari dalamnya keluar beberapa orang berpakaian serba hitam, yang langsung menculik agen Memphis. Yang ketika tersadar, agen Memphis telah berada dalam posisi terikat, dengan senjata sengaja diarahkan ke dirinya dengan menggunakan sebuah alat. Sehingga kematiannya nanti akan terkesan seolah-olah bunuh diri. Beruntungnya di saat itu, para penculik pun berhasil dihabisi satu persatu oleh Swagger yang datang menyelamatkan agen Memphis, dan akhirnya mereka pun bekerja sama untuk membongkar semuanya. Swagger mengajak agen Memphis pergi ke kota Tennessee untuk menemui seorang yang bernama Tuan Red. Di kediamannya, Swagger menanyakan perihal penembak jitu misterius yang mampu menembak dari jarak 2.200 yard, yang menurut Red terdapat satu orang yang mampu oleh kakek legend tersebut. Swagger pun teringat dengan pria di atas kursi roda yang mendampingi Kolonel Isaac pada saat itu, dan pria tersebut bernama Mikhailo Sebiak dan tinggal di Virginia. Lalu di rumah Sarah, anak buah Kolonel Isaac yaitu Jack, berhasil menculik Sarah dan menyekapnya. Sedang Swagger dan agen Memphis, setelah melakukan pengintaian kediaman Serbiak, segera melakukan persiapan penyerangan dan juga melatih agen Memphis sebagai penembak jitu untuk melindunginya. Yang ketika melakukan penyusupan, Swagger berhasil menghabisi secara senyap keempat penjaga Serbiak, dan kemudian Swagger pun bertemu dengan Serbiak di dalam kediamannya, yang di saat itu Serbiak telah menunggu kedatangan Swagger. Swagger bertemu dengan Serbiak untuk menanyakan siapa sebenarnya
Kolonel Isaac Johnson, dan kenapa mereka membunuh Uskup Agung Ethiopia, yang semuanya karena alasan bisnis minyak mereka. Yang karena itu pula, pasukan pribadi Kolonel Isaac juga membantai 400 warga desa. Di Afrika, setelah selesai menceritakan semuanya, Serbiak pun melakukan bunuh diri di depan Schweger, karena di saat itu pula, kediaman Serbiak telah dikepung oleh pasukan pribadi Kolonel Isaac. Dengan meledakkan bom-bom yang telah ditanam sebelumnya. 2, 1. Dan melakukan aksi baku tembak dengan pasukan Kolonel Isaac, Schweger dan agen Memphis pun berhasil menyelamatkan diri. Dan peperangan kecil tersebut membuat bingung pihak FBI, karena di tempat itu selain ditemukan sidik jari Schweger, juga diketemukan sidik jari agen Memphis. Lalu, setelah berhasil merekam pembicaraannya dengan Serbiak mengenai pembantaian di Afrika oleh pasukan Kolonel Isaac, Schweger pun mengatur pertemuan dengan Kolonel Isaac agar bisa menyelamatkan Sarah, yang disandera oleh Kolonel Isaac. Di sebuah pegunungan bersalju, mereka pun melakukan janji pertemuan di tempat tersebut, yang di saat itu, sebelum bertemu dengan Kolonel Isaac dan atasannya, yaitu Senator Charles. Schweger pun lebih dulu menghabisi semua sniper-sniper Kolonel Isaac. Yang telah bersembunyi di balik salju dan bebatuan, dan setelah itu, Schweger juga melumpuhkan pengawal Kolonel Isaac yang menyandera Sarah, yaitu Jack, dengan memutuskan tangannya, dengan menggunakan agen Memphis sebagai umpannya, yang di saat itu pula. Pertemuan mereka berhasil diketahui oleh pihak FBI, yang langsung terbang ke lokasi. Namun karena Sarah berhasil diselamatkan, dan demi keamanan mereka agar bisa menyudahi semua ini dan tidak berurusan lagi dengan pihak Kolonel Isaac, Schweger pun menyerahkan barang bukti rekaman dari suara Serbiak yang langsung dibakar Schweger, sehingga Kolonel Isaac pun kembali merasa menang dari Schweger, dan kemudian, pihak FBI pun datang dan langsung menangkap Schweger. Hingga beberapa hari kemudian, digelarlah persidangan khusus untuk Schweger, yang dihadiri pihak FBI, Jaksa Agung, dan juga Kolonel Isaac. Yang di situ, Schweger pun membeberkan rahasia senjata-senjatanya, yang memiliki kunci khusus yang hanya diketahui Schweger. Dan di situ juga, agen Memphis membeberkan bukti-bukti visual, kejahatan-kejahatan Kolonel Isaac dan anggotanya terhadap rakyat Ethiopia. Namun, karena kejahatan tersebut dilakukan di luar yurisdiksi hukum Amerika, dan pengadilan tersebut bukanlah pengadilan internasional, maka, sekali lagi, Kolonel Isaac pun bebas dari jeratan hukum apapun selama di Amerika ini, dan Kolonel Isaac pun sekali lagi menang dari upaya Schweger yang ingin menjeratnya dengan hukuman. Namun pada saat itu juga, Bob Lee Schweger pun dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kemudian di beberapa malam berikutnya, di saat Kolonel Isaac dan Senator Charles sedang merayakan kemenangan mereka di vilanya, dengan penjagaan ketat para pengawalnya, tiba-tiba saja muncul serangan dari penembak misterius yang langsung menghabisi. Kolonel Isaac Johnson, Senator Charles, serta asisten dan para pengawalnya. Yang di akhir barulah diketahui, serangan senyap dan mematikan tersebut dilakukan oleh Bob Lee Schweger. Dan, film pun berakhir.